Aku sampai sekarang nggak tahu di mana letak kepahlawanannya Itachi. Dia membantai klannya sendiri, membunuh orang yang dia cintai, dan membunuh orang tuanya sendiri demi desa. Itu coba jelasin di mana sih letak kepahlawanannya, nggak nemu loh. Oke, video abangnya nggak bisa di stitch, jadi gue edit kayak gini. Thank you buat abangnya udah ngasih opini yang berbeda dari yang lain tentang di mana letak kepahlawanan Itachi. Di video itu banyak yang nggak terima dengan opini si abangnya. Terus banyak yang nge-tag gue di kolom komentar pada minta pendapat gue. Oke, gue ngerti maksud abangnya. Kenapa dia kontra terhadap orang-orang yang mengatakan bahwa Itachi adalah pahlawan. Karena menurut abangnya, membantai klan sendiri, bahkan membunuh keluarga sendiri, itu tidak bisa dianggap sebagai pahlawan. Masuk akal. Jadi yang pertama menurut gue ya, untuk mengetahui apakah Itachi layak disebut pahlawan, kita harus tahu dulu latar belakang Itachi membantai klannya. Apa alasannya? Itachi ngebantai klannya sendiri karena pemimpin klan Uchiha, Fugaku Uchiha, yang tidak lain tidak bukan adalah bapaknya Itachi sendiri, telah memiliki siasat untuk mengkudeta desa Konoha. Alasan klan Uchiha mau mengkudeta desa Konoha karena selama bertahun-tahun mereka merasa terpinggirkan, tidak dihiraukan. Bahkan kelompok mereka ini ditempatkan di pinggir desa. Jabatan tertinggi seorang Uchiha yang boleh diemban di desa Konoha hanyalah sebatas kepolisian militer. Ini semua terjadi sejak zaman kepemimpinan Hokage kedua, Tobirama Senju. Alasan Tobirama mengucilkan klan Uchiha ya simple, karena klan Senju dan klan Uchiha adalah musuh bebuyutan. Ini adalah latar belakang kenapa Itachi membantai klannya. Sampai sini paham ya? Kedua, kenapa Itachi gak ngebela klannya aja? Kenapa malah ngebela Konoha? Bukankah sikap rasisme Konoha sendiri yang telah membuat klannya ingin melakukan kudeta? Ada dua faktor. Faktor yang pertama, karena Itachi adalah seorang Anbu, di mana Anbu adalah pasukan khusus yang ditugaskan secara langsung oleh Hokage. Dan Anbu ini wajib mengerjakan tugas atau misi seberat apapun demi kepentingan desa. Faktor yang kedua, karena dihasut oleh Danzo. Itachi tahu bahwa klannya ingin mengkudeta Konoha, otomatis akan terjadi perang internal. Di sisi lain, Hokage ketiga, Hiruzen Sarutobi, belum menemukan solusi untuk permasalahan ini. Padahal sebenarnya si Danzo ini juga punya niat lain, yaitu ingin mendapatkan kekuatan Uchiha dengan cara mengumpulkan mata-mata Sharingan milik klan Uchiha. Makanya momentum ini dimanfaatkan dengan baik oleh Danzo. Karena posisi Itachi adalah seorang Anbu dan harus membela desa, maka dengan segala kelapangan hatinya, ia bersedia menerima misi itu. Lalu apakah ini salah Itachi? Ya jelas jawabannya enggak. Akar masalahnya ada di Tobirama. Ia yang pertama kali memulai mengucilkan klan Uchiha, sehingga membuat Uchiha ini ingin mengkudeta desa Konoha. Dan ini juga salahnya Hiruzen sebagai Hokage. Selama kepemimpinannya, ia tidak bisa menemukan solusi untuk permasalahan ini. Padahal seorang pemimpin desa seharusnya bisa mengayomi dan menyatukan warga-warganya. So, menurut gue, apa yang dilakukan Itachi sebenarnya berasaskan teori pengorbanan dan skala prioritas. Seperti yang pernah dikatakan Itachi, ada kalanya seorang pria harus mengambil keputusan yang sulit. Dan gue orang yang sangat setuju dengan statement bahwa Itachi adalah pahlawan sejati, terlepas dari dia membantai klannya bahkan membunuh keluarganya sendiri. Itu semua karena Itachi tidak punya banyak pilihan, dan keputusan yang ia ambil adalah keputusan yang menurut dia terbaik. Ia rela dicap sebagai ninja pengkhianat desa dan dianggap sebagai ninja yang sangat bengis karena telah membantai klannya sendiri. Menurut gue ini sudah cukup menggambarkan bagaimana sosok kepahlawanan Itachi sebagai seorang shinobi. Kalau lo beda pendapat, gak masalah. Gue juga gak ada masalah sama video abangnya tadi. Gue juga bukan fans Itachi. Gue cuma mau berpendapat. Semua orang bebas beropini. Menurut lo gimana? Apakah layak Itachi disebut pahlawan?